Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hayatun Misbah SPDI, salah satu guru sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Aliyah Negeri Barito Selatan plus keterampilan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK Universitas Wahid Hasyim Semarang dengan nomor peserta 68406203789097 dengan nomor induk mahasiswa 254060612728. Hari ini saya akan melaksanakan proses pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Aliyah Negeri Barito Selatan bersama dengan siswa-siswi kelas 10-5 dengan materi tentang bangsa Arab sebelum Islam. Video ini saya buat sebagai uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Selamat menyaksikan. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, minta kalian untuk menunjukkan semangat kalian, niat dan tekad kalian berat dalam pembelajaran. Belajar apa ini? Oke. Tetap semangat. Ada ibu sudah jelas kalian bersemangat dengan tekad yang jelas dari rumah pergi ke sekolah, memulai niat belajar. Kalau belajar itu niatnya jangan diganggu gugat, jangan dicampur lagi dengan pacaran, ya. Hari ini sebelum kita memulai pembelajarannya, seperti biasa ibu minta ketua kelas segera maju ke depan, bismillah. Silakan. Baik teman-teman sekalian, sebelum mulai kegiatan belajar kita hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Semoga apa yang akan kita pelajari nanti dapat menambah wawasan dan menambah ilmu pengetahuan kita semua dan berkah dunia akhirat. Amin. Oke, sebelum ke pembelajaran hari ini, waktu dulu ya. Oke. Ada semua tadi kan? Ingin melihat konsentrasinya. Itu panggil siapa namanya? Almas Aditya Sabda ada? Aman ya? Aman, oke. Alfia Kasmawati. Elvira Al-Azka. Fadil Dina Yoga. Hadir. Pasha Rizkia.
Dwi Kurniawan. Hadir, Bu. Lutfi Syahira. Naira Dauda Pasha. Yang lain Gimana Nazira. Oke. Terima kasih. Hadir semua ya, nihil ya, tidak ada yang hadir, tidak ada yang berhalangan belajar. Hari ini bersiapkan semuanya. Oke, ya. Yang depan sudah siap. Kita hari ini mempelajari sejarah kebudayaan. Oke, temanya sudah dibagi di minggu kemarin ya. Tema untuk pelajaran hari ini dalam kelompoknya membahas tentang apa. Itu sudah Ibu kirim ke kelompok masing-masing melalui chat WA kemarin ya di grup. Silakan kerja kelompoknya. Ini kelompok berapa? Kelompok 5. 5. Ini kelompok berapa? 4. 4 di mana? Ini dia. Ya. Ini kelompok berapa? 1, 2, 3. Kelompok 3. Oke, silakan kalian buat
Ya, biar kelihatan ada. Silakan berdiri. Apa yang dibahas? Sudah siap lainlah, siap. Mengapa struktur sosial masyarakat Mekah berbasis kesukuan keturunan? Oke, silakan kalian kalian. Silakan kerjakan. Ini kelompok apa? Tiga. Dua ya kelompok tiga membahas tentang tiga sila. Oh iya, ini tentang mengapa penyembahan berhala itu menjadi animisme. Ya, silakan buat hasil ini kelompok berapa ini? Kelompok lima membuat apa nih kerja digitalnya? Ya, madinya. Apa yang dibahas? Tentang bagaimana peran Ka'bah yang awalnya dibangun untuk menyembah satu Tuhan bisa berubah menjadi tempat penyembahan berhala. Nanti dipresentasikan ke depan. Yang Semuanya. yang nomor berarti bagian yang di sini, di bawah, di sini. Nah, kalau bisa ada bagian sini. Nah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur atas rahmat Allah yang masih mengizinkan kita untuk bertemu pada hari ini. Jadi kawan-kawanku sekalian, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas yang telah diberikan Ibu minggu kemarin. Nah, jadi di sini kami mendapatkan tugas berupa pertanyaan, bagaimana peran Ka'bah yang awalnya dibangun untuk menyembah satu Tuhan bisa berubah menjadi pusat penyembahan berhala. Nah, jadi tugasnya kami buat dalam bentuk mading lah ibarat jawabannya. Pada awalnya Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim dan juga anaknya Nabi Ismail dengan tujuan sebagai tanah suci, sebagai rumah satu untuk beribadah pada agama tauhid. Karena pada saat itu belum ada lagi yang namanya Islam, maka kepercayaan kepada satu Tuhan atau kepercayaan kepada Allah itu disebut sebagai agama tauhid. Nah, setelah itu ketika tibalah zaman awal-awal masuknya jahiliyah ke kota Mekah, dapat dipahami jahiliyah itu ada immoralitas, artinya penurunan moral pada zaman itu, bahwa ada orang bernama Amr bin Luhai. Beliau adalah pedagang yang datang dari Syam, mana pada saat itu Syam terkenal sebagai tanah turunnya berbagai ibarat kitab Samawi. Samawi itu apa ya? Sejenis agama seperti Yahudi dan juga Nasrani, ibarat ayat-ayat Tuhan yang langsung turun dari langit. Beliau membawa berhala yang beliau ibarat taruh, yang beliau ibarat bangun di sekitar Ka'bah. Itu adalah berhala pertama yang ada di kota Mekah atau di sekitaran Ka'bah. Mekah karena pada zaman dulu kan terkenal sebagai tanah yang gersang, tidak ada penduduk yang tinggal. Setelah adanya sumur Jam-Jam, maka tanah Mekah itu menjadi tanah yang ibarat pemukiman ramai. Karena apa? Jalur perdagangan antar Arab. Oleh karena itu maka di sekitar Ka'bah itu ada sekitar 360 berhala yang berasal dari berbagai suku. Misalnya mereka singgah di Mekah, mereka membawa berhala dan mereka pajang di dekat Ka'bah. Dan dari saat itulah Ka'bah mulai dipenuhi dengan berhala. Kesimpulannya, Ka'bah awalnya dibangun sebagai tempat untuk menyembah Allah
tapi seiring waktu berubah jadi pusat penyembahan berhala karena pengaruh budaya dan kepercayaan suku-suku Arab yang menyimpang dari ajaran Nabi Ibrahim. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tunggu ya. Terima kasih. Oke, kelompok selanjutnya, kelompok siapa? Kelompok Anta ya. Oke, silakan maju semua ya. Presentasikan hasil karya digitalnya. Oke, pakai apa ini? Mekantra, PPT ya? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang bagaimana kegiatan ekonomi yang berpusat pada perdagangan dan perniagaan di Makkah mengenai penunjang mempengaruhi sistem sosial mereka. Nah, sebelum masuk ke materi inti, kami ingin diri dahulu dengan saya sendiri Utia Syahira Arifah, saya Cipta Nazara, Saya Nurhadika Maulida. Saya Mario Yoga. saya Jalantina Putri. Jadi di sini kami mengangkat tema Pengaruh kegiatan ekonomi perdagangan di Makkah terhadap sistem sosial masyarakat. Makkah sebagai pusat perdagangan penting di Jazirah Arab letak strategis dan jalur kafilah dagang. Yang pertama, penjelasan untuk pemaparan Makkah berada di posisi strategis di tengah jalur perdagangan antara Yaman dan Syam. Karena itu, kota ini menjadi tempat persinggahan kafilah dari berbagai wilayah. Letak geografis ini membuat kegiatan ekonomi Makkah berfokus pada perdagangan dan persaingan, bukan pertanian dan industri. perkembangan ekonomi berdasarkan perdagangan. Masyarakat Makkah bergantung pada perdagangan antar wilayah, barang dagangan, rempah, kain, pakaian perhiasan, dan hasil bumi. Sebagian besar penduduk Makkah bekerja sebagai pedagang. Mereka berdagang hingga ke Syam dan Yaman. Barang-barang dari luar dijual kembali ke Makkah, sehingga perekonomian kota sangat maju dan terbuka terhadap berbagai budaya luar. Jadi pada zaman dulu itu munculnya kelas sosial ekonomi, yaitu adanya perbedaan antara kaum kaya dan kaum miskin, dan pedagang besar itu menjadi golongan elit. Nah, karena perdagangan itu semakin maju, muncul juga perbedaan kelas sosial. Kira-kira teman-teman, siapa nih yang paling kaya pada era Arab dulu tuh? Siapa tuh? Pedagang para Quraisy. Siapa? Boleh diulang jawabannya? Pedagang dari Quraisy. Ya, betul. Jadi para pedagang besar kayak kaum Quraisy itu dulu menjadi golongan elit pada masa itu. Nah, sementara kaum miskin ataupun perbudakan tuh semakin tersisih. Jadi pada zaman ini tuh semakin terlihatnya adanya ketimpangan sosial. Hubungan sosial dan budaya terbuka, interaksi dengan perdagangan dari berbagai bangsa mempengaruhi budaya luar. Biasanya karena sering berhubungan dengan perdagangan dari luar, masyarakat Mekah menjadi lebih terbuka terhadap budaya dan kebiasaan asing. Hal ini memperkaya kehidupan sosial dan budaya, namun juga membawa pengaruh negatif seperti gaya hidup mewah bagi sebagian orang kaya. Ya, jadi demikian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan karena sudah benar dengan Allah semata. Semoga kalian berkenan dapat makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Walau Nabi Muhammad. Terima kasih. Dari pelajaran kita hari ini sudah sangat luar biasa. Ibu sudah melihat semangat yang kuat dan kokoh ya dalam kalian menempuh pembelajaran ini, mengetahui
sudah disampaikan dari berbagai kelompok, presentasi sudah. Siapa kira-kira dari kelompoknya yang bisa mengulang kembali apa yang telah disampaikan? Nggak usah panjang-panjang, poin-poinnya aja. Mungkin ada yang bisa memberikan feedback atau apa tadi yang sudah kalian tangkap dari hasil presentasi teman kalian. Oke, kelompok siapa yang bisa? Mungkin satu atau dua orang aja diminta. Boleh, Azura? Silahkan Azura. Azura tanggapi apa yang sudah kamu tangkap dari hasil presentasi kawan kalian tadi. Berdiri Azura, berdiri. Jadi pada Ke depan. korban jadi kawan-kawan sekalian, yang dapat saya simpulkan dari presentasi yang sudah disampaikan oleh kawan kita sebelumnya adalah bahwa pengaruh kegiatan ekonomi perdagangan di masyarakat sistem sosial masyarakat di zaman jahiliyah itu dibagi menjadi berbagai struktur, misalnya seperti tunjangan ekonomi. Karena pada saat itu daerah Mekah memang terkenal karena banyaknya pedagang. Seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Faiz bahwa orang Mekah itu pergi berdagang pada musim panas dan musim dingin. Oke, sip. Terima kasih. Sudah semangat yang luar biasa. Oke, Ibu minta satu orang lagi perwakilan, perempuan atau laki-laki lagi? Oke, bagi dua-dua terus yang maju ya. Terima kasih banyak. Alhamdulillah hari ini kalian dengan begitu antusias mengikuti pelajaran sejarah kebudayaan Islam ini. Demikian, semoga amal jariahnya bermanfaat hingga akhir zaman. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum